Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah-kisah Islam, Hari Raya Idul Fitri tak ubahnya sebagai hari kemenangan umat Islam dan hari kegembiraan. Pada hari yang jatuh setiap tanggal 1 Syawal ini, umat muslim di seluruh dunia seolah terlahir kembali dalam keadaan suci. Hal ini karena umat muslim baru saja melalui ibadah puasa selama bulan Ramadan dengan menahan diri dari makanan, minuman, syahwat, serta segala sesuatu yang membatalkannya. Meski pada hari itu diselimuti kebahagiaan, namun tidak sedikit dari kita yang mungkin merasakan sedih karena suatu keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mendapati seseorang bersedih ketika hari raya Idul Fitri tiba. Berkenaan dengan itu, terdapat sebuah kisah mengenai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang anak yatim di hari raya Idul Fitri. Mari kita simak ceritanya. Pada siang itu, di sudut kota Madinah ada sejumlah anak kecil yang tengah bermain. Mereka mengenakan pakaian baru dan terlihat sangat gembira di hari raya. Namun, agak jauh dari mereka ada seorang anak yang tengah menangis dan bersedih hati. Kemudian, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pemandangan itu, lantas mendekati sang anak. Beliau kemudian bertanya, "Wahai anak kecil, mengapa engkau tidak bermain seperti teman-temanmu?" Dengan air mata yang bercucuran, si anak menjawab, "Wahai Tuan, saya sangat sedih. Teman-teman saya gembira dan memakai pakaian baru, dan saya tidak punya siapa-siapa untuk membelikan pakaian baru." Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW kembali bertanya terkait keberadaan orang tua dari sang anak. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah syahid karena berperang, sementara ibunya menikah lagi dan seluruh harta sang ayah dibawa oleh ayah tirinya. Kemudian anak itu juga mengaku telah diusir dari rumahnya. Setelah mendengar cerita anak itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas segera memeluk dan membelai anak tersebut sambil berkata, "Wahai Ananda, maukah engkau jadikan saya sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, dan Fatimah menjadi saudarimu?" Anak itu awalnya terkejut namun tampak bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membawanya ke rumah dan memberikan pakaian baru untuk si anak. Kisah ini diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin oleh Syekh Utsman Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khuwairi, seorang ulama pada abad ke-13. Semula sang anak tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Namun setelah menyadarinya, anak tersebut berkata, "Bagaimana mungkin? Aku tidak senang, wahai Rasulullah," ujar anak itu sambil menangis bahagia. Setelah diberikan pakaian yang baru, anak tersebut kemudian berlari menemui teman-temannya. Dia tampak lebih bahagia dengan mengenakan pakaian yang baru. Melihat itu, teman sebayanya bingung. Si anak lantas berkata, "Wahai teman-teman, kemarin aku lapar, haus dan yatim, tetapi sekarang aku bahagia karena Rasulullah menjadi ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, dan Fatimah menjadi saudariku. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia?" Anak-anak lain mendengar pengakuan itu merasa iri. Mereka berkata, "Andai saja bapak kami syahid saat peperangan, pasti kami menjadi seperti engkau." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, anak tersebut kembali menjadi yatim. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengasuhnya. Sahabat kisah-kisah Islam, kisah antara Rasulullah dan anak yatim di hari raya Idul Fitri memberikan pelajaran bahwa menyantuni, memelihara dan mengasuh anak yatim merupakan tanggung jawab setiap muslim, sebagaimana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terlebih dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Aku dan orang yang mengurus anak yatim di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya.
yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang mengasuh anak yatim kelak akan menjadi tetangga Nabi Muhammad SAW di surga. Pengibaratan tersebut dimaksudkan balasan mulia bagi orang yang mengurus anak yatim, yakni lebih cepat masuk surga dan disediakan kedudukan tertinggi di dalamnya. Masya Allah, luar biasa. Demikianlah sahabatku, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.